Ini tambahan saja, di sini dikatakan bahwa wal mawjud minha fi kulli fardin ghairul mawjud minha fi fardin akhar bil adat. Jadi dikatakan bahwa setiap ekstensi itu pasti bukan ekstensi yang lain. Itu disebut demikian. Jadi kan tadi punya ekstensi esensi ini, apakah esensi naturalnya atau esensi dengan syarat sesuatu, atau esensi dengan tanpa adanya syarat. Dikatakan bahwa setiap ekstensi itu sudah pasti bukan ekstensi yang lain, yakni esensi yang ada pada sebuah ekstensi sudah pasti bukan esensi pada ekstensi yang lain, tapi dengan jumlah maksudnya. Kenapa begitu? Karena yang dilihat di sini adalah esensi dengan tambahan, yakni esensi dengan syarat sesuatu. Ketika esensi dengan syarat sesuatu, maka esensi dengan syarat sesuatu yang ada di A, yang ada di Joko, sudah pasti bukan esensi dengan syarat sesuatu yang ada di Hasan. Sudah tentu bukan esensi dengan syarat sesuatu yang ada di Amir. Paham tak? Tapi kalau dari si esensinya secara mutlak, esensi saja, maka sama. Tapi dengan esensi dengan syarat sesuatu, maka esensi dengan syarat sesuatu yang ada di Joko, Amir, dan Hasan masing-masing berbeda. Kalau tidak, maka kontradiksi. Dilihat dari satu sisi, dilihat dari satu sisi mereka dibilang satu dan banyak. Esensi dengan syarat sesuatu, mau dibilang yang ada di Joko, Amir, dan Hasan satu, kalau dibilang sama berarti satu. Tapi ternyata Amir, Joko, Hasan 3 orang, banyak, berarti satu dan banyak, berarti kontradiksi dan tidak mungkin. Dengan demikian maka esensi dengan syarat sesuatu ini apa? Di dalam ekstensinya satu sama lain saling berbeda. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan bahwa esensi mutlak minta diulang. Dan esensi mutlak ini bisa dipahami dengan memahami bagian yang lain, yaitu apa? 3 bagian itu: esensi dengan syarat sesuatu, esensi dengan syarat tidak adanya sesuatu. Jadi kalau tadi itu dengan syarat tidak, boleh dikata dengan syarat tidak adanya sesuatu. Lalu esensi tanpa ada syarat-syarat, itu maksudnya mutlak. Jadi esensi dengan syarat sesuatu, harus adanya sesuatu. Esensi dengan syarat tidak adanya sesuatu, yakni dilarang adanya sesuatu. Esensi tidak ada syarat-syaratnya. Nah, yakni syarat sesuatu boleh tidak, terserah. Pokoknya tidak dikasih syarat-syarat. Nah, itu yang disebut mutlak. Bisa ada syarat-syaratnya, tapi manakala tidak disyarati, yakni bisa dikasih sesuatu, tapi manakala tidak diharuskan. Bisa melihat tanpa adanya sesuatu, manakala tidak disyarati dengan adanya sesuatu. Misalnya saya bilang gini, esensi itu ada dalam akal, ada di luar akal. Nah, berarti apa? Esensi ada dalam akal, apa maksudnya? Bisa ada 2, bisa dengan syarat harus di akal. Itu apa istilahnya? Dengan syarat tidak adanya sesuatu. Nah, padahal saya tidak ngasih syarat juga. Esensi bisa ada dalam akal, bisa di luar akal. Nah, oleh karena itu esensi ini mungkinul wujud mungkin, karena mungkinnya bisa, adanya mungkin, dan tiadanya juga mungkin. Nah, ini saya bicara esensi mutlak ini. Tapi kalau saya bilang misalnya esensi itu sebenarnya tidak ada lain kecuali esensi. Esensi itu misalnya sepi dari semua ada dan tiada. Esensi itu misalnya tidak mampu keluar daripada posisi dirinya menuju ada dan tiada kecuali dengan sebab, misalnya kayak gitu. Esensi itu dari ada. Itu nanti kata-kata yang nanti kalau hikmah muta'aliyah yang kita pelajari ini istilahnya hikmah filsafat tinggi. Istilahnya itu filsafat tingginya
mulasat derajat. Ada filsafat itu masih menghargai esensi. Jadi esensi itu seakan-akan dia berperan dan seakan-akan dia memiliki sesuatu yang sangat berperan, sehingga liku-liku warna-warni daripada dunia ini mempunyai nilai. Tapi kalau di filsafat tingginya mulasat tidak punya. Sebab yang ditekankan di dalamnya adalah keasalan ada dan pentakbiran esensi sebagaimana pelajaran yang dahulu kala. Yakni apa? Bahwa esensi ini jauh dari keberadaan. Kemarin itu dikatakan apa? Sesuatu itu mungkin baru karena mungkin berarti dia perlu, dan karena perlu berarti diwajibkan, karena diwajibkan menjadi wajib, karena wajib diadakan, karena diadakan baru menjadi ada. Berapa derajat di bawah berapa derajat sebelum ada. Nah itu. Di situ nanti banyak hal yang pelajaran hari ini di sana banyak bermanfaat dan sangat membantu orang untuk mempelajari irfan, sehingga tertolong dia, sehingga tekanan pandangannya kepada warna-warni alam ini, kepada macam-macam wujud di alam semesta ini tidak membuat dia tertarik lebih banyak lagi. Pohonnya pohon, gunungnya gunung, binatangnya binatang, tidak membuat dia tertarik lagi, karena perlahan-lahan dia sudah mulai menelanjangi dirinya dari segala macam esensi. Kemudian mulai masuk dan mengarungi lautan ada. Nah, nanti tinggal selangkah sedikit saja sudah irfan.